Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuhendra Bambang, saya tempat 20065 dari Blok 3 Praktikum Sil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan langkah kerja cara 5, yaitu pembuatan layout. Sebelumnya kita buka dulu mapnya, terus kita buka peta yang akan kita layouting. Nah, kalau udah, kita masuk ke view, terus kita masuk ke layout view. Nah, di sini kita masuk ke file, terus kita pack and print setup. Di sini kita size-nya kita pilih dengan ukuran A3, kita berskala, terus pakai landscape. Nah, oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan dari luar ini. Kalau misalnya luarnya belum ada, kita bisa mengadakan memunculkan luarnya dengan view, terus kita cek pada bagian terus ini. Nah, ini kan hilang kalau kita tampilkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita misal mau mengatur skala dari penggaris ini, kita bisa masuk ke option. Nah, di option ini kita masuk yang layout view. Nah, kita atur aja skala dari unit dari penggarisnya ini, unitnya pakai cm, terus nomor strip sini kita pakai 0,1. Kita oke aja kalau sesuai. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis bantu pada peta yang ada ini ya. Pertama caranya kita klik aja pada lurus. Nah, ini nanti bakal muncul kayak macam garis biru itu. Nah, itu adalah garis bantu agar kita bisa membuat petanya sesuai dengan ketentuan adalah sini. Kita marginnya untuk bagian kiri kita pakai 3 ya, terus yang kanan ini 1 cm. 1 cm ya. Nah, kalau udah diatur semuanya seperti ini, nah kita bisa menarik peta ini, kita sesuaikan dengan garis bantu yang udah kita buat tadi. Nah, kita sesuaikan aja, tinggal kita tarik-tarik, kita pas-pasin sama garis bantunya. Ini kan udah pas kan, sesuai ukurannya 25 Nah, kalau udah, kita bisa gambar, kita ke drawing, terus kita pilih yang rectangle. Nah, kita buat kotakan buat batas dari petanya itu sendiri. Kita buat aja, kita ikutin garis bantunya tadi. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Kita bisa hilangkan, kita masuk ke properties, filternya kita buat no color, terus outline-nya kita pakai hitam. Untuk outline-nya 1, oke. Nah, nanti tampilannya bakalan jadi seperti ini. Jadi dia buat kotakan dariannya itu sendiri. Nah, kalau udah, kita juga bisa buat yang garis bantu buat bagian atribut-atribut peta itu, kayak ada judul peta, instansi, terus skala dan sebagainya. Kita bikin kotakan juga di sini pakai garis bantu ini. Kita bikin garis bantu, kita bikin kotakan lagi kayak gaji. Nah, ya udah, sama kita properties, terus kita filternya ke tina color, ini 1, oke, kita oke aja. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa membuat grid terlebih dahulu untuk petanya ini. Kita mungkin kita bisa atur dulu skalanya. Di sini saya mau pakai skala 1:15.000. Nah, di sini kan ada di bagian atas ini ada beberapa pilihan tangannya. Ada tangan yang ini sama tangan yang di bagian bawahnya ini. Nah, buat yang atas ini itu kita buat menggeser peta bagian dalamnya ini. Nah, kalau buat yang bawah ini kita buat menggeser layoutnya ini, kertasnya secara keseluruhan gitu. Nah, kalau kita mau menyesuaikan aturnya pakai yang bagian atas, tangan yang itu. Nah, kalau udah dikasih di tengah-tengah ini, kita bisa buat grid. Nah, kita klik kanan, terus masuk ke properties, kita masuk ke grid, new grid, kita pakai yang measure grid, terus kita tick and max label, kita atur stylenya, bisa pakai warna merah. Oke. Nah, kalau udah intervalnya kita kita coba mungkin 1000 meter ya, coba aja dulu. Nanti kalau misalnya nggak sesuai bisa diatur-atur lagi lah. Kita next saja sampai finish, kita apply. Nah, kita lihat kayak 1000 udah cocoknya, nggak terlalu padat, nggak terlalu renggang juga. Nah, bisa masuk ke properties. Kita masih di properties, terus split, kita masuk ke properties lagi gitu. Nah, untuk label accessnya kita bisa ini optional sih, tapi saya mau taruh di semua sisi. Terus untuk formatnya kita bisa font, terus ini. Nah, ini fontnya kita sesuaikan sama ketentuan aja. Times New Roman, terus ukurannya ya kan 10 bold. Colornya kita pakai hitam, terus vertikalnya kita left and right. Nah, kita masuk ke line, terus system. Kita ini masuk ke additional properties.
Nah terus kita masuk ke number format. Nah ini buat roundingnya kita ganti 0 biar dia itu bulat gitu kan, koordinatnya kita oke aja, apply oke. Terus kalau udah kita apply aja. Nah nanti jadinya bakalan seperti ini. Selanjutnya kita buat petanya kita kurang lebih sudah selesai ya. Terus kita masuk ke pembuatan atribut dari peta sendiri. Itu kan ada kayak instansi, terus skala, sumber, insert dan sebagainya. Ini kita buat di bagian kotak ini yang kita buat tadi. Nah pertama kita buat bagian sini kita masukkan instansi. Nah kalau instansi itu kan biasanya ada logonya kan. Nah caranya nambahkan logo itu kita masuk ke insert, terus kita masuk ke picture. Nah di sini karena instansinya PN kita pakai ini, kita buka aja. Nah kita sesuaikan ukurannya, kita atur agar ya proporsional gitu di peta kita. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede juga. Nah kita bisa atur, terus kita tengahin ya. Nah kalau udah kita sesuaikan lagi ukurannya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar juga, biar muat lah istilahnya. Nah kalau udah kita tambahkan nama instansinya. Caranya kita masuk ke drawing ini, di drawing kita pilih teks. Nah kita tambahkan aja teksnya di sini. Nah di sini kita masukkan instansinya. Nah kalau udah kita bisa atur ini, kita pakai center, terus kita yang simbol, kita atur ukuran dan jenis fontnya. Di sini kita pilih Times New Roman, ukurannya 14. Kita oke. Nah kalau udah kita bisa oke aja, kita apply, kita lihat dulu. Nah hasilnya seperti ini. Nah kita atur posisinya di peta ini masih aneh. Kita masuk ke properties lagi, kita ganti di center ini, jangan lupa. Nah biar tengah ini. Nah macam ini. Nah kalau udah kita bisa buat garis bantu di sini buat bikin garis pembatas. Kalau udah kita bikin garis pembatas ya buat memisahkan antar atribut petanya. Nah kalau udah kita bikin garis pembatas di drawing, kita rectangle-nya kita ganti jadi line. Nah, kita gambar garis pembatas di sini. Untuk mengakhiri kita klik 2 kali. Nah kita atur warna dan tebalnya seberapa. Kalau udah baik, selanjutnya kita tambahkan untuk judul petanya. Kita sama caranya, di drawing kita pilih yang teks. Nah terus kita tambahkan aja teks di sini, kita tulis judul petanya, peta penggunaan bahan. Kita aturannya, atur font dan ukuran tulisan. Sini saya pakai Times New Roman, ukurannya 12, di bold, jangan lupa kita oke. Terus kita oke aja. Nah kita atur titiknya, penempatannya ya bagus gitu. Nah kalau kita mau menambahkan menambahkan keterangan di bawahnya, kita bisa pakai cara tadi, bisa drawing terus masukkan teks, atau kita bisa juga copy langsung dari bagian sini. Kita blok terus aja, kita paste aja di sini. Nah tinggal ganti tulisannya biar lebih cepat gitu. Kita masukin keterangan lokasinya. Nah tinggal kita oke aja. Oh ini salah, kita ini terus kita jangan di bold, soalnya dia kan cuma keterangan. Kita oke. Nah kalau udah kita atur aja penempatannya di peta. Nah kalau udah kita bikin garis bantu lagi di sini buat bikinannya. Ini buat batasnya kita bisa kopas aja ya, kan biar nggak perlu bikin lagi gitu, efisien. Nah kalau ini udah, selanjutnya kita masuk ke penambahan skala. Pertama untuk skala itu kan ada arah mata angin ya. Cara penambahan itu di insert, terus kita masuk ke not row. Nah di sini kita pakai model ini, kita oke aja. Nah di sini kita sesuaikan.
Nah karena ini kita di Indonesia kan, terus kita ini sebenarnya dihapus saja biar nggak ganggu ya. Nah di sini kan kita mau ganti n-nya itu pakai u, soalnya di Indonesia kan untuk utara kan simbolnya u gitu kan. Nah kita ke ini drawing rectangle, kita tutupi huruf n ini. Nah untuk color filenya kita bikin putih, terus outline colornya kita nggak usah. Oke, nah kan kita tutupan. Nah sekarang kita tambahin huruf u. Nah kalau kita bisa copy aja dari sini. Di sini kita ganti aja nih. Nah ini kan tinggal kita drag ke sini. Nah selanjutnya kalau udah di bawahnya u itu kan, di bawah arah mata angin biasanya ada skala angka sama skala batang. Cara menambahkan skala angkanya itu kita masuk ke insert, terus scale text kita masukin ini terus kita oke. Nah ini bakalan sesuai sama skala yang ada di atas ini untuk scale textnya. Nah kalau udah kita bisa atur fontnya. Ukurannya taruh 10 aja biar nggak terlalu gede. Nah ini kan sini kita tempatin di sini ya. Selanjutnya kita tambahin tulisan skala di bagian sini. Ukurannya kita kecilin aja biar nggak terlalu makan tempat. Nah kita bisa tambahkan di depan skala angkanya. Nah kalau udah jadi skala angkanya, kita bisa lanjut ke pembuatan skala batang. Kita insert, terus scale bar, kita pilih yang ini aja. Nah yang ini dah. Nah masuk ke properties. Di properties ini kita number divisionnya kita atur, bisa kita pilih 5 atau berapa terserah. Terus di sini number of subdivisionnya kita ganti 0, file sizing kita ganti jadi adjust width, terus labelnya division ini kita ganti kilometer, labelnya kita jadi km. Terus kalau udah kita apply aja, terus kita ya ini division value-nya kita sesuaikan sama skala kita. Seperti skalanya 1/15.000, kita di sini pakai 0,15 coba. Nanti kalau misal terlalu panjang atau terlalu pendek skala batangnya bisa disesuaikan lagi. Nah kalau udah kita masuk ke number n max. Nah di sini frekuensinya kita ganti per divisi. Kita oke aja di sini. Nah kalau udah muncul kita sesuaikan posisi dan letaknya. Nah ini kan udah muncul kan. Kalau misal kita mau mengganti ukuran font dari ini, kita bisa diklik terus kita convert to grafik. Nah kalau udah gini kan, ini udah jadi gambar kan. Nah bisa kita ungroup. Nah ini kita ungroup lagi untuk tulisannya. Kita ungroup lagi, kita pecah lagi biar kita bisa menyesuaikan ukurannya. Kalau udah kayak gini, nah ini kita bisa ganti juga yang ini. Kita ganti jadi yang ganti ukurannya biar nggak terlalu gede. Nah, kalau udah bisa kita group lagi atau kita drag ke atas biar nggak makan tempat. Nah kalau udah kita tambahin garis bantu di sini buat bikin garis pembatas. Kita copy aja dari garis pembatas yang di atas ini. Kita hapus garis bantu. Nah skala udah, terus kita masuk ke bagian identitas penyusun peta. Nah di sini kita pakai sama ya caranya tadi, sama kayak yang ini. Ini kok kasih nggak? Nah kita bisa pakai yang ini aja ya buat tengahnya.
Nah, selanjutnya adalah pembuatan legenda. Nah, untuk membuat legendanya, kita ke insert, terus kita masuk ke legend ini. Nah, ini ada item-item yang ada di player. Nah, kita bisa pilih item-item tersebut untuk kita masukin, item apa sih yang mau kita masukin ke legendanya. Pertama ya jelas ada ini, kita masukin aja. Terus kontur masukin, sungai, ini permukiman, ini apa penggunaan lahannya kita masukin aja di sini ke legend itemnya. Terus sungai, jalan. Nah, kalau misalnya kita sudah cukup, kita bisa mengatur urutan legenda ini agar sesuai dengan kaidah kartografi. Caranya itu apa ya, kaidahnya itu kan pertama mulai dari titik dulu, terus garis, baru area gitu kan. Nah, karena di sini nggak ada titik, kita bisa langsung ke apa, garis saja. Di sini kan yang garis kan batasan min, kontur, sungai sama jalan ini kita bisa naikkan, jalan ini naikin aja. Nah, kalau kita udah mengatur apa legend itemnya apa saja dan urutannya sudah benar, kita bisa next aja. Kita langsung next aja, udah next. Nah, kalau udah muncul seperti ini kan kayak ada beberapa item yang sebenarnya nggak perlu kan, itu bisa dihapus aja. Terus kita sesuaikan aja ukurannya, kita kecilin dulu ya. Nah, terus kita properties, kita klik kanan, terus kita convert to graphic. Nah, di sini kita ungroup aja. Ini buat yang nggak penting-penting bisa dihapus aja. Ya, ini nggak penting dihapus. Nah, terus bisa ungroup lagi biar kepisah ini simbolnya sama itemnya. Nah, kalau udah gini kita bisa atur font ini jadi bisa sesuai ketentuannya. Ini saya pakai Times New Roman ukuran 12, ukurannya 12 mulai. Kita apply dulu. Kita oke, kalau udah ini kan udah kan, kita bisa susun aja di dalam manunya, dalam petanya. Nah, baik, di sini kan ada beberapa item legenda yang dia itu tidak sesuai sama simbolnya. Contohnya kayak batas administrasi desa ini, dia kan apa ya, aslinya kan lain kan, bukan area, tapi ini di simbolnya itu malah menunjukkan area. Kita bisa mengaturnya, kita bisa menyesuaikan dengan cara manual, yaitu kita menggambar sendiri. Kita bisa buat garis secara manual untuk mengganti apa legenda tadi yang enggak apa, simbol tadi yang kayak kurang sesuai gitu. Kita klik kanan aja, terus kita masuk ke properti, kita sesuaikan sama simbolnya yang ada di kita. Kan pakai ini kemarin, ada sama apa aja. Nah, kan kita buat secara manual betul. Nah, terus untuk yang kontur ini kita bisa hapus saja, sama semua kita hapus, kita gambar secara manual. Kalau untuk yang kontur ini kita bisa pakai yang freehand, di drawing teksnya kita ganti yang lainnya kita ganti freehand ini, nanti kita gambar logo kontur secara manual. Jadi deh, ini bisa kita grup aja ini ya, bisa kita grup aja biar jadi satu. Nah, biar kita ngatur-ngaturnya juga mudah. Ini juga kita grup aja. Nah, bisa jadi kayak satu kesatuan gitu guys. Nah, untuk keterangan udah jadi. Kita bisa tambahkan lagi ini di bawah sini buat garis bantunya. Kita gambar batasan, garis batas. Tapi Action ngomong setengah jam lagi. Ini garis bantunya kita cukup yang cukup menjengkelkan guys. Baik, keterangan udah jadi. Selanjutnya kita ke pembuatan sumber peta ya. Kita pakai ini aja.
Nah kalau udah, kita bisa copy yang ini, kita tambahin garis garis pembatas seperti yang sumbernya. Nah kalau sumbernya udah, selanjutnya kita ke apa namanya, sistem koordinat peta. Nah disini kita pakai ini lagi aja. Nah, kita copy aja guys. Aja guys. Nah kalau udah, kita bisa copy bagian ini, kita buat garis pembatas di sini. Nah selanjutnya bagian terakhir adalah insert. Kita copy dulu aja ini buat nambahin insert. Nah kalau udah, selanjutnya kita bisa buat apa ya, margin dulu ya buat insertnya ini. Kalau udah, kita bikin ini marginnya kita bisa ke ini insert data frame, kita bikin new data frame. Nanti di bawah ini bakal muncul ini new data frame, kita klik kanan terus kita add data, kita masukin batas-batas batas wilayah yang ingin kita muat dalam insert. Ini mau pakai batas kabupaten, kita masukin aja. Terus waduh kok gede banget, kita tambahin lagi. Oh ya sebelum itu kita atur dulu ya namanya sistem koordinatnya, jangan lupa guys. Nah, koordinat sistem kita pakai yang 84949S, pakai aja. Oke, nah kalau udah, kita tambahkan lagi untuk yang provinsi, kita add aja. Nah udah kan, terus kita copy yang batas segmentasi dan yang tadi kita copy. Nah di sini kita paste layernya. Nah bisa pakai pinangun, ini kita bisa zoom aja di sini, di zoom to layer ini. Nah ini kan udah kelihatan kan, kita bisa mulai kecilin namanya ininya, mungkin 1 banding, oh ini masih kurang kecil guys, kita kecil lagi skalanya. Coba kita 2000 guys, kita enter. Lumayan lah. Nah ingat kalau kita mau geser-geser yang peta ini, kita pakai yang bawah ya, belum yang atas ini, sorry. Nah ini kan udah terlihat ya. Nah selanjutnya kita bisa sesuaikan simbologi sama label untuk bagian insertnya ini. Nah ini kan tadi udah kita bikin garis bantu ya, kita bisa bikin kotakan buat nanunya, buat apa itu namanya, batas insertnya, untuk kotakan buat peta insertnya. Nah kita kotakin, terus kita ini kalau kita hilangin, nah kita jadi warna ini aja. Nah udah jadi, kita tambahin grid, jangan lupa guys. Properties kita tambahin skala. Nah properties kita bisa, kita klik terus insert scale bar. Kita keterangan, buat tambahin keterangan buat di insertnya. Ini kita ganti jadi apa ya, keterangan. Nah keterangan di insert udah, selanjutnya kita bisa bikin call out buat di ini. Kita ke drawing, terus kita call out, kita bikin aja ini. Nah kita ulangi, kita bikin call out, kita dari sini.
Jangan lupa kita atur fontnya. Ini Times New Roman. Ini kita bisa pakai 7. Kita coba dulu baik. Udah sesuai sih. Kita oke aja. Nah, mungkin buat apa petanya udah jadi ya, buat layoutingnya. Nah, kalau udah dulu ini kok ini. Nah, kita bikin aja. Nah, mungkin buat petanya udah jadi nih. Petanya udah jadi, kita bisa ke file, terus kita ekspor. Nah, kita pilih folder aja di mana terserah. Ini kita PDF, kita simpan. Kalau udah nanti mungkin hasilnya bakalan jadi seperti ini ya guys, PDF. Nah, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.